Assalamualaikum, yuk kita ngaji lagi walaupun jarang-jarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad ada sukun asli sebutnya qalqalah sugro. Qalqalah itu memantulkan suara kode. Dibacanya dal itu yaitu qalqalah ausat di bawah patah, bukan koda tapi kode de ya. Ka alif setelah fatah mad tabi'i. Lakum ayatun, lakum mim sukun bertemu hamzah disebutnya idhar syafawi ayatun. Nah ini ayat a panjang mad badal ya, karena asalnya ayatun. Berat kalau dibaca hamzah 2, yang sukun hamzah yang kedua itu ditukar ke alif, ditaruh di atas menjadi patah alif. Nah patah alif ini pengganti dari hamzah, maka disebutnya mad badal. Karena mad badal itu setiap huruf mad alif waw iya pengganti dari hamzah itu disebut mad badal. Menurut Imam Hafs hanya 2 harkat membacanya. Ayatun tanwin itu nunun sakinatun, nun sukun sama dengan nun sukun, cuman kalau tanwin patah tain, domatain, kasroh tain. Kalau nun sukun tulisannya emang nun sukun, tapi dalam bacanya sama nun sukun juga. Ketika bertemu dengan huruf ikhfa ya ikhfa, ketika bertemu huruf idgham ya idgham, ketika bertemu dengan huruf idhar ya idhar. Ini bertemu dengan huruf ikhfa apa ini? Ikhfa usat ya. Fi ya sukun setelah kasroh mad tabi'i. Fi atainil taqata ya sukun setelah patah harap lin. Kenapa nggak disebut madlin? Karena madlin itu hanya ketika wakop. Ini diwakopkan umpamanya fi atain. Jadi madlin minimal 2 harkat ya. Karena kenapa ketika wasol nggak disebut harap lin? Karena tidak dibaca panjang, nggak disebut madlin teh ya. Kalau dibaca panjang jadi madlin, maka disebut haraplin itu karena dibacanya hanya 1 harkat. Fi atainil taqota ketika wasolnya. Lapad il taqota dibacanya dengan idhar dan jelas ya. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan ta ini, alif lamnya bukan alif lam komariah ini mah, tapi alif lam fi'il ya. Kata ulama wa adhirona lama fi'lin teh. Harus mengidharkan kamu, menjelaskan, dibaca idhar ya. Ketika lam fi'il atau lam yang ada dalam kalimat fi'il. Nah, seperti apa? Kulna tuh. Wal tako. Nah ini il tako ya. Alif lam fi'il nih sebutnya. Maka dibacanya wajib dijelaskan fi atainil takota. Ta dibacanya panjang alif setelah patah mad tabi'i. Jangan takot tapi takota. Bukannya harus disukunkan huruf yang terakhirnya, ini udah sukun karena alif itu dianggapnya sukun. Takota tuh. Alif itulah takbalul harokah, tidak pernah menerima harkat. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Fi'atun tuh tanwin sama dengan nun sukun bertemu dengan ta ikhfa akrob. Fi'atun tuqatilu qaf mad tabi'i. Fi ya sukun setelah kasroh, sabi mad tabi'i juga ya sukun setelah kasroh. Lapad Allah dibacanya fi sabilillah, jangan fi sabilillah ya, karena lapad Allah setelah kasroh. Kalau setelah bromah, setelah fathah baru dibacanya tabkhim tebal. Wallah innallaha rasulullah tuh. Kalau setelah kasroh itu dibacanya sama dengan bismillah sabilillah tuh. Lapad Allah mad ta'zim panjang dalam bacaannya ya, alif lam syamsiyah. Wa ukhra, mengucapkan kha itu seperti mengeluarkan dahak. Wa ukhra, ro dibacanya panjang, ada patah alif mad tabi'i sebutnya. Ini apa nih? Alif maksurah. Alif maksurah itu yang ketika Imam Waros dibacanya dengan apa namanya? Imalah wa ukhre. Kalau Imam Waros maka kalau kita mah wa ukhra biasa, jangan ukhra ure ya.
Kafiratui, ka alif setelah patah, firatui tuh tanwin bertemu dengan ya idgham biguna. Kafiratui yarawnahum, jangan yarawnahum ya, ro tetap aja dibacanya ro bertemu dengan wau harap lin yaraw tuh, jangan yarau. Yarawnahum, wau sukun setelah patah harap lin. Nahum tuh mim bertemu dengan mim idgham mutamatsilain didengungkan. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Jangan tapi mithlaihim ya sukun setelah patah harap lin. Ra'yal ain, bukan alif ini tapi hamzah ya. Ain al-ain alif lam komariah ain ketika waqaf disebut madlin karena ya sukun setelah patah. Setelah ya sukun yang setelah patah itu setelah harapin dianggapnya ya, ada satu huruf yang disukunkan karena waqaf, ini nun disukunkan oleh kita setelah harapin maka disebutnya madlin. Ro'yal ain dari 2 harkat silahkan, kalau mad itu kan minimal 2 harkat, dari 2 sampai 6 harkat silahkan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wallah pada Allah dibacanya dengan tafkhim pada Allah setelah fathah. Yu'ayyidu binasrihi, ini sebutnya mad silah karena ha marbutoh, sebelumnya ha marbutoh ada harkatnya, setelah ha marbutoh tidak ada hamzah maka disebutnya mad silah qasirah. Mai nun sukun bertemu ya idgham biguna didengungkan. Mai minimal 2 harkat mendengungkannya ya. Yasha, alif setelah patah, setelah alif ada satu huruf disukunkan karena waqaf maka disebutnya mad wajib muttasil. Tetap aja kalau mad wajib itu ketika waqaf dan wasal sama ya. Berapa bacanya? Minimal 3 harkat karena wajib itu bukan wajib 6 harkat tapi wajib lebih daripada 2 harkat. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nun sidah hukumnya guna asliyah fi ya sukun setelah kasroh ya. Matu bi'idza patah alif la'ibratan ba termasuk qalqalah ain la'ib, jangan la'ib tapi la'ibratan tanwin bertemu lam idgham bila gunah liulil, ini waw rasmul utsmani wujuduha kal adam, adanya seperti tidak ada, jangan jangan tapi liulil absor. Al absor dalam komariah ba termasuk qalqalah sukra sor alif setelah patah, setelah alif ada satu huruf yang disukunkan karena waqaf atau setelah huruf mad ada satu huruf disukunkan karena waqaf disebutnya mad adli sukun. Semoga bermanfaat.